Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan dan teman-teman yang sudah mau mengklik dan menonton video kali ini. Yang kedua adalah pada kesempatan kali ini saya berada di lahan tanaman cabai. Kondisi cabainya semacam ini, dan di sini kami akan membahas tentang masalah air. Nah, lanjut ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kawan-kawan, pembahasan air ini kita buatkan video karena perlu ya, air itu perlu kita perhatikan dalam proses budidaya tanaman. Karena air ini ya itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling pokok bagi makhluk hidup, terutama juga untuk tanaman yang kita budidayakan. Nah, air ini fungsinya kalau untuk tanaman itu bermacam-macam kan kawan. Dari nanti untuk penyerapan unsur hara dari akar, yang kedua nanti ada proses transpirasi, fotosintesis, lalu menjaga tekanan sel ya. Itu asal muasalnya yaitu dari air kan yang kita berikan ke media tanam atau ke lahan kita ya, lalu mereka serap dan dipergunakan untuk keberlangsungan metabolismenya, sehingga nanti tanaman performanya tetap dalam kondisi yang bagus dan kondisi yang baik pula. Nah, air ini kita berikan sesuai dengan kebutuhannya kan ya, dalam praktek di lapangan sesuai kebutuhannya. Kalau semacam tanaman-tanaman yang jenisnya cabai, tomat, lalu sayur-sayuran, itu biasanya kebutuhannya air itu kalau kami parameternya adalah yang penting tanahnya lembab saja, tidak sampai becek ataupun kelebihan air. Karena kalau seperti tanaman-tanaman tersebut, kalau kelebihan air ataupun becek, ya itu biasanya tanamannya malah mati kan kawan. Ya, akan tetapi kalau untuk tanaman semacam padi kayak gitu ya kan kawan. Lalu tanaman-tanaman yang hidupnya di air itu ya itu biasanya air kita berikan kan kawan semacam itu. Tapi di suatu saat tertentu memang ada kalanya air itu tidak diberikan. Nah, jadi dalam praktek di lapangan, nah pemberian air ini biasanya kami rutin ya, kita berikan ke tanaman-tanaman yang kita budidayakan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Nah, lalu untuk pengembangannya kan kawan, untuk di lahan kami ya kan kawan, pengembangannya satu yaitu adalah memberikan saluran masuk dan saluran keluar dalam proses budidaya tanaman, terutama untuk pemberian airnya. Jadi pemberian airnya ini kalau untuk lahan sini ada saluran masuk bagian sana, dan juga ada di bagian sana adalah saluran keluar. Nah, ini adalah sistem yang kita buat agar pemberian airnya lebih mudah, dan airnya diberikan di antara bedengan-bedengan yang kita budidayakan, sehingga kalau semisalkan kawan kondisi tanamannya sudah besar, kondisi tanamannya sudah survive ya kan kawan, sudah dewasa kayak gitu, itu kita tinggal modalnya tinggal dilep ya kan kawan, tinggal diberikan air, digenangi air, nanti diturunkan lagi ya debitnya semacam itu. Jadi kita dalam bekerjanya tidak terlalu susah payah sih untuk pemberian airnya ketika kondisi tanaman cabainya sudah dewasa. Akan tetapi kawan-kawan itu perlu namanya pengaturan debit itu tadi kan bisa mengatur debitnya untuk dinaikkan ataupun diturunkan kan kawan, semacam itu. Yang jelas ada sumber air, lalu ada saluran masuk untuk ke akses untuk ke lahan budidaya kita, dan juga ada saluran pembuangan ya untuk mengatur debitnya naik ataupun turun kan kawan, semacam itu pengembangan yang pertama. Lalu ada juga pengembangan yang kedua yang biasa kita berikan atau kita lakukan adalah mentreatment tanaman dengan pemberian air di masa-masa mereka berbunga dan berbuah. Nah, ini biasanya untuk pemberian air bagi tanaman yang kita budidayakan, entah cabai entah pun padi, itu selalu kita berikan secara optimal ketika mereka berbunga dan berbuah.
Tujuannya apa? Tujuannya yang jelas mereka agar performanya dalam pembentukan buahnya itu bisa maksimal, kawan-kawan. Karena dengan dibantu pemberian air tersebut, penyerapan unsur haranya juga bagus. Di sisi lain juga kandungan cairan yang berada di jaringan-jaringan tanaman tersebut ataupun jaringan buah tersebut dalam performa yang bagus. Sehingga untuk bobot dari buahnya, harapannya ataupun isi dari buahnya itu bisa optimal dan maksimal, kawan-kawan, semacam itu. Itu pengembangan yang kedua, itu kita lakukan di masa-masa awal generatif ya, masa awal-awal mereka berbunga dan masa-masa awal mereka membentuk buah, semacam itu. Lalu yang ketiga adalah pengembangannya, biasanya praktik di lapangan itu adalah masa panen, khusus untuk tanaman padi. Kita ambil contoh tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi air malah tidak terlalu diberikan ya. Jadi berbeda dengan kawan-kawan budidaya tanaman yang lainnya. Kalau tanaman yang lainnya semacam sayur-sayuran, cabai, tomat itu konsisten ya kan pemberian airnya. Tapi kalau untuk tanaman padi di musim mereka waktunya panen, itu malah air jangan terlalu mengenang, debitnya diturunkan agar apa? Agar gabahnya cepat kering. Cepat kering, cepat mentes lah kalau orang sini bilang ya. Mentes itu berisi ya, padat gitu kan kawan, semacam itu. Nah, tujuannya kayak gitu. Dengan keringnya semacam itu nantinya satu, gabahnya padat, yang kedua yaitu proses pemanenannya jauh lebih enak, dan yang ketiga gabahnya dalam kondisi yang kering kan kawan, kondisi yang kering atau tidak kebanyakan air lah. Kalau gabah kebanyakan air gimana ya? Gabah kebanyakan air itu biasanya kalau dipanen respirasinya itu biasanya jauh lebih banyak, sehingga mereka membuat embun, dan embun tersebut bisa menumbuhkan jamur-jamur yang berada di gabah tersebut. Jika kawan-kawan tidak menjemurnya, maka terkadang padi itu setelah panen langsung dijemur kan. Nah, tujuannya itu kan kawan, agar padinya, gabahnya mentes-mentes dan berisi kan kawan, serta kondisinya dalam kondisi yang kering, sehingga kalau disimpan dalam jangka waktu yang panjang itu jamur tidak mudah tumbuh untuk di gabahnya tersebut ya, menjadikan gabah tersebut awet dan rasanya konsisten dalam kondisi yang bagus. Nah, jadi kalau kita mempelajari air semacam itu kan kawan, salah satunya adalah pengembangan di lapangan adalah bisa mengatur pemberian air sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya kan kawan, semacam itu. Dan itu dulu kan mengenai cara pengelolaan air dan pengembangannya di dunia pertanian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang jelas ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dan tinggalkan sisi negatifnya jika kawan jika kami masih banyak kekurangan maupun kesalahan ya kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.